Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samaya Kalsol, asal instansi dari Universitas Islam Negeri Rading Lampung dari Prodi Psikologi Islam. Oke, dalam video ini tuh bertujuan untuk memperdayakan peserta yang menonton khususnya agar mampu meretas pola pikir yang negatif yang menghambat perkembangan diri serta menyusun kembali kompetensi yang mereka supaya dapat menjadi pribadi yang tangguh, optimis, dan efektif dalam menghadapi tantangan di kehidupan. Menurut Albert Bandura, certifikasi itu bukan hanya soal percaya diri secara umum, tapi spesifik pada keyakinan terhadap kemampuan dalam situasi tertentu. Sertifikasi juga melibatkan kemampuan yang mengorganisir tindakan bukan hanya sekedar untuk mengatasi tantangan dan mencapai hasil. Oleh karena itu, membangun dan memperkuat sertifikasi dapat menjadi langkah kunci dalam mengatas pola pikir negatif dan menciptakan perubahan positif dalam hidup. Adapun sertifikasi itu memiliki pengaruh. Yang pertama, pilihkan aktivitas. Apakah seseorang akan mencoba atau menghindar dari suatu situasi? Maksudnya, ketika kalian menghadapi suatu ujian atau permasalahan, nah kalian tuh bisa memilih dua. Yang pertama, kalian bisa mencoba dari permasalahan itu, atau kalian bisa menghindar dari situasi itu. Nah, kalian bisa pilih di antaranya. Kalian mau mencoba atau kalian menghindar. Oke, yang kedua itu usaha yang dikeluarkan. Semakin tinggi efisiensi, maka semakin besar usahanya. Selanjutnya ada jenis-jenis efisiensi. Yang pertama itu, kalau secara umum ya, keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan seperti yang saya katakan tadi, ketika menghadapi suatu ujian, maka kalian tuh bakal terus mencoba menghindari masalah itu, dan terus mencoba, terus menganalisis ya dalam permasalahan itu, kalian bisa mencari solusinya mungkin. Dan yang kedua itu, di dalam akademik, keyakinan terhadap kemampuan diri untuk sukses dalam bidang akademik, seperti mencoba belajar itu menghadapi ujian. Artinya, kompetensi di dalam sosial, keyakinan terhadap kemampuan diri dalam akademik, hubungan sosial mempercakapkan dan membangun dialog sosial yang positif. Ini bisa dibilang kalian mempunyai hubungan dengan orang tua, teman, atau masyarakat sekitar kalian. Jadi kalian bisa mulai percakapan, terus kayak sekedar nanya. Kalau misalnya bilang itu kayak basa-basi ya. Nah kalian tuh kalau misalkan masih belum bisa, kalian bisa mencoba yang dari sekarang. Next nih, kita ada ciri-ciri kompetensi apa aja nih ya. Dengan orang kompetensi yang tinggi, maka menunjukkan ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi kegagalan. Jadi, kayak kita itu yakin loh dengan kemampuan diri kita di dalam situasi apapun. Kalian tidak merasa minder atau insecure, karena kalian dari awal itu udah yakin kalau kamu itu bisa dalam menghadapi tantangan itu. Terus yang kedua, memandang kegagalan sebagai hal yang dapat diatasi bukan sebagai akhir. Nah, ini kuncinya. Kalian kalau misalkan merasa gagal, kayak apa ya, kalian udah berpikir kalau gue itu gagal, padahal kalian belum mencoba, belum kayak ibaratnya tuh belum start, tapi kalian udah merasa berpikir gagal kemampuan, padahal kalian bisa mencoba. Kalau kalian bisa apa ya, kayak mencoba dulu aja lah, siapa tahu kalian bisa ubah harus ya kan. Jadi aku sih kalau misalkan menghadapi suatu tantangan yang berat banget, bisa mencoba. Kalau misalkan harus coba gagal lagi, kita bisa coba lagi, karena itu bukan akhir. Yang ketiga itu menetapkan tujuan yang menentukan dan berusaha mencapai. Ya, itu memang. Misalkan kalian mempunyai tujuan yang besar. Misal ya, kalian tuh di usia muda nih, memiliki rumah. Tapi pasti kan ada terbesit ya di pikiran kita sendiri. Bisa nggak sih aku mencapai itu? Tapi kalau misalkan kalian memiliki sertifikasi yang tinggi, maka kalian tuh pasti bisa mendapatkan rumah di usia muda. Sebaliknya nih, kalau kalian berpikirnya negatif, pasti kalian gak mau nyoba, ataupun kalian kayak merasa enggak lah, kan nanti bisa dengan seiring berjalannya waktu aku pasti punya rumah. Terus yang keempat, memiliki kontrol terhadap reaksi emosional. Jadi dalam diri kita itu perlu adanya kompetensi di berbagai apapun ya, misalkan hubungan kalian dengan orang, hubungan sama orang tua, atau kalau kalian bekerja bisa mengintervensi dengan karyawan, atasan, itu harus dijaga. Kita harus mengontrol diri kita supaya nggak memuncak. Nah, ini ada juga nih orang yang kompetensinya rendah, merasa cemas atau takut sebelum mencoba sesuatu. Nah, ini kayaknya semua orang bakalan ngerasain ya, merasa cemas atau takut sebelum mencoba sesuatu. Kayak misal kalau kalian lagi kuliah, kalian mau bimbingan, kalian mungkin mau dosen siapa, dan kalian tuh pasti udah merasa takut. Gimana? Ini dosen ini baik enggak ya? Baik. Karena kalian belum bisa ya, belum mencoba, belum tahu sifat-sifat dosen ini. Itu enggak. Terus memang benar-benar sampai pada kesulitan. Dikit-dikit pasti mundur gitu. Terus yang kita menghindari situasi yang menantang. Nih, ada situasi yang menantang, kalian bakal hindari gitu. Mundur gitu. Kalau
harus bisa pasti berjuang. Terus yang keempat, memiliki persepsi negatif tentang diri. Ini sebenarnya kita tuh ada ya berpikir secara jernih kayak pasti bisa kok, tapi ada di sisi lain juga berpikir kayaknya udah nih sampai sini aja bisa aku. Jadi itu harus dihilangin yang negatif. Sebenarnya ada dampak kalau pikir yang negatif. Dan misalnya kan ada yang semua orang sih pernah terus kita. Jadi contohnya ketika kita berpikir kalau diri kita itu pasti dalam tiap presentasi. Jadi kita udah mulai ngerasa apa yang gak mau dipersiapin, apa yang mau disiapin, apa kehilangan semuanya kita mencoba. Jadi kayak semisal kalian minta presentasi, tapi karena kalian udah berpikir kalau kita gagal di presentasi itu, jadi kalian juga berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kan seharusnya kalian bisa belajar, kalian bisa membaca apa yang terjadi, tapi kan ada berpikir saat itu kalian juga mau, kalian jadi lebih membaca presentasi dari materi itu. Terus yang kedua adalah menanamkan persepsi dan diri. Maksudnya ketika kita luas, karena mata kuliah pengembangan diri. Nah, karena selalu yakin dari kita itu tidak memiliki bakat di bidang tersebut, jadi kita merasa nggak memiliki dari atas hasil yang didapatkan. Nah, akan menyampaikan semua tugas-tugasnya. Udah banget sih kalau kata aku ya, menurut aku pribadi, kalau misalkan kalian nggak ada di bidang itu, jadi kalian kayak males gitu untuk mencoba hal semua yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan diri. Kalian merasa ya udah kan usaha aku segini-segini aja, tapi kita nggak nilai. Nah, seharusnya itu kan kalian bisa dong tugas-tugas maksimal dikasih pada hasil, kalian bisa semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. Terus yang ketiga, menghambat pencapaian tujuan. Nah, contohnya nih, ketika kita yakin kalau nggak keterima di beasiswa, misalnya di mata beasiswa impian kalian, tapi karena udah nyoba sekali itu gagal, kan nggak mau daftar lagi kan. Apa ya, misalkan beasiswa itu mau mencari orang lagi, kan nggak mau, kan udah berpikir aku tuh pasti gagal lagi, nggak keterima, udahlah. Nah, itu tuh salah satu dampak ya, satu dampak yang dimana kalian udah merasa apa ya, merasa berpikir seperti itu. Kali ini dia berbagi praktis untuk mencari kembali satu penting yang dalam kalian lakukan itu, kalian bisa langsung kembali sesuai dengan kalian. Yang itu adalah contoh untuk negatif dan negatif. Misalnya kalian berpikir aku ini selalu gagal. Nah, tapi ya, jadi dengan apakah ini benar, apa ada bukti. Nah, itu kan bisa coba. Dan saya yakin itu pasti bikin kalian lebih positif lagi. Yang kedua itu menggunakan afirmasi positif. Nah, yang nomor 2 itu sama sama kayak yang satu. Kalian bisa diganti dengan kata-kata positif ya. Kalian nggak pakai negatif. Misal, aku mau mencoba hal yang baru. Kata kalian kembali bisa kalian coba. Terus yang ketiga dengan sukses yang bertahap. Jadi bisa kalian selesaiin tugas-tugas kecil dulu yang bertahan dulu. Misal, yang ketiga kalian ada tugas banyak, kalian nggak mau menumpuk tugas itu, jadi kalian bisa selesaiin dengan satu persatu. Atau bisa juga kalian itu ya diikutin dulu yang mana deadline-nya duluan. Nah, itu kalian bisa. Terus yang keempat tadi mode istirahat. Nah, ini maksudnya ketika kalian ada teman yang sukses dari kalian jangan minder ya. Kalian bisa tanya teman-teman kalian, misalnya dia punya bisnis sukses nih, kalian bisa nanya apa aja yang apa aja kok dia bisa sukses di usia muda. Nah, kalian tuh cari informasi yang dalam, atau kamu nanya pengalaman apa, kalian bisa coba nanti cepatnya sampai kalian bisa. Itu menarik bukan? Sebenarnya dengan tahap satu penting, itu adalah mengetahui peningkatan motivasi dan semangat prestasi. Jadi itu kalau bisa melakukan motivasi dan itu sangat tapi mengetahui hal prestasi sehingga dengan seperti saya melakukan tadi bisnis punya atau sangat stres dan tekanan di dalam itu. Terus kedua, kemampuan menyusun dan tujuan. Jadi membuat ekspektasi juga kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga kalian bisa berubah menjadi lebih baik, bisa menjadi baik, tidak bagaimana kalian bisa betul, tetap semangat. Jika kalian gagal, bisa coba lagi, karena gagal itu bukan akhir, tapi dengan gagal itu kita bisa mencoba, bisa mengubah dan kegagalan itu menjadi berkah. Oke guys, sebenarnya yang semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.